Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan sedang dalam keadaan yang positif ya. Pastinya kita semua harus kuat menjalani hari demi hari. Aku hari ini temenin lagi seperti biasa, kita baca-baca ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu emosi terdalam dia kepadamu pada saat ini. Emosi terdalam dia kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kalau energi bersama, santai aja karena mungkin tidak 100% resonate buat kamu. Mungkin resonate full, aku nggak tahu ya. Tolong disesuaikan, dipilah dan dipilih. Kita lihat dulu. Ada energi seperti apa di hubungan kamu pada saat ini ya. Ada energi birds ya. Sepertinya ada energi komunikasi yang mungkin sedang mengalami kendala ya, atau memang hubungan ini tuh sering banget kena masalah di komunikasi ya. Karena mungkin banget di sini ada perdebatan, ada berantem mulut, ada kesalahpahaman dan sebagainya ya. Intinya adalah ada masalah komunikasi di sini yang mungkin bermasalah ya. Dan mungkin banget juga nggak ada kabar, atau mulanya ada masalah kecil di energi birds, cuma lama-lama jadi besar gitu ya teman-teman. Lalu ada energi sun. Baru aku ngomongin lama-lama jadi besar. Kalau aku lihat di sini ada masalah-masalah dalam hubungan ini yang awalnya kecil lama-lama jadi membesar gitu ya. Masalahnya jadi kemana-mana, itu sangat mungkin ya. Dan di sini ada situasi tentang perdebatan, mungkin tentang keterbukaannya. Ini ada gambar pintu yang terbuka ya. Jadi mungkin kamu mengharapkan ada situasi lebih terbuka antara kamu sama dia, lebih ada kejujuran, lebih ada situasi yang mungkin sama ini kamu terasa sangat ditutupi ya. Karena mungkin kamu pingin semuanya itu jelas, terang seperti the sun gitu ya. Dan ada energi situasi tree ya. Tapi gimana pun juga, koneksi hubungan ini banyak terhubung secara spiritual, dan mungkin banget ini juga ngomongin soal keluarga yang menjadi titik yang cukup kuat dalam relationship ini teman-teman ya. Jadi mungkin banget hubungan ini tuh banyak andil dari keluarga gitu ya, keluarga besar, atau ada juga yang ada tentang masalah budaya atau tentang masalah keyakinan gitu ya. Tapi intinya adalah ada tentang latar belakang masing-masing dari kalian ya. Ada yang mungkin belum mendapat restu, atau ada yang keluarganya terlalu banyak ikut campur, atau situasi yang terlalu banyak ikut campur, tuh sangat mungkin. Oke, kita lihat ada situasi apa lagi antara kamu sama dia. Di sini ada situasi grieving ya. Jadi jelas ya, bagaimana emosi dia sama kamu pada saat ini. Ada energi kesedihan, yang mana sangat mungkin banget ada hal-hal yang bikin kecewa ya. Mungkin kamu sedih ya karena kamu banyak kecewa sama orang ini, atau orang ini juga mungkin kecewa sama situasi dan keadaan. Intinya mood dalam hubungan ini sedang nggak baik-baik aja, banyak kelabu gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada energi wisdom. Sangat diharapkan hubungan ini bisa ketemu jalan keluarnya, bijaknya gimana, baiknya gimana gitu ya. Nah, jadi memang ini hubungan yang bawa banyak banget pembelajaran dan harus disikapi dengan benar-benar fokus gitu ya. Ada konten, karena di sini sekarang terasa sangat mungkin ada energi yang kosong, energi keterhilangan, karena komunikasi juga jadi nggak baik gitu ya. Jadi mungkin kayak sedang berpikir masing-masing, kamu sedang berpikir apa yang sebaiknya bagus untuk hubungan ini, dan begitu juga sebaliknya ya. Karena ada masalah-masalah yang mungkin belum ketemu jalan keluarnya ya. Mungkin kamu punya ekspektasi yang dia tidak penuhi, atau sebaliknya. Kita lihat dulu, siapakah ciri-ciri orang ini teman-teman? Siapa ciri-cirinya? Yang pertama, heart, seorang yang romantis, orang yang banyak memakai perasaannya, mengikuti intuisinya ya. Jadi mungkin banget ini adalah cinta pada pandangan pertama, itu sangat mungkin. Dari awal langsung suka. Ada energi clover gitu ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang saat ini sedang hati dan pikirannya mungkin terfokuskan tentang situasi keuangan dia yang tidak sepenuhnya baik-baik saja ya. Karena mungkin banget ada situasi yang sedang kurang kondusif, dia juga berpikir keadaan lagi baik, tapi adalah
Dia pingin pakai momentum sebaik-baiknya untuk supaya hasilnya positif ya. Kalau surat di sini orang yang pintar untuk melihat momentum ya. Star, dia memiliki banyak sekali impian, harapan, khususnya dalam soal kesuksesan finansial atau keuangan ya. Kamu kenal masih dari networking yang sama, atau kalian kenalan dari sosial media itu juga bisa ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang sepertinya sangat dekat dengan sosok ibunya ya. Ibunya atau siapapun yang sudah menjadi pengganti ibunya. Kalau Kak, dia nggak besar sama ibunya, kesannya sama kakeknya, sama neneknya, sama ayahnya, sama tantenya, sama kakaknya, ya itu udah jadi seperti ibunya gitu ya. Punya sifat yang bisa protektif ya. Dan ada sifat posesif juga. Orang ini punya sisi the fox ya. Tadi ada bear, sekarang ada the fox. Bisa saja dia punya sisi manipulatif. Habis itu ada sisi yang dia pandai merayu, pandai melihat kesempatan gitu ya. Dia juga mungkin banget bisa manipulatif. Manipulatif itu sebenarnya nggak harus selalu berarti negatif ya. Manipulatif yang positif tuh sebenarnya juga bisa ya. Untuk kasih sugesti positif itu pun kadang-kadang kita mau dalam tanda kutip memanipulasinya gitu ya. Jadi nggak selalu artinya negatif. Oke? Kita lihat bagaimana emosi dia sama kamu pada saat ini ya. Ada unbreakable bond. Gimana pun juga, terlepas dari situasi yang ada antara kamu sama dia, dia merasakan ada ikatan yang tidak bisa dipatahkan atau dirusak antara kamu sama dia. Meskipun hubungan ini mungkin banyak perdebatan, ada kekecewaan, ada masalah ini dan itu, tapi di sini dia merasakan koneksi sama kamu masih terus ada. Kedua, ada energi desire. Selain ada energi koneksi yang tidak terpatahkan, tetap merasa terhubung, terkoneksi gitu ya. Ada energi desire ya. Sangat mungkin banget orang ini punya hasrat yang kuat sama kamu ya. Ada energi yang menggebu. Selain ada hasrat memang secara rasa, mungkin hasrat secara seksualitas, tapi intinya di sini dia ada energi yang merasa terkoneksi sama kamu secara rasa. Ada energi jealousy ya. Sangat mungkin banget gimana pun juga dia cemburu ya. Kalau kamu itu mungkin ya harus berdekatan sama orang lain gitu ya. Ini adalah energi dari seseorang yang kalau kamu jadi milik orang lain, dia itu nggak siap. Ada energi rasa cemburu. Dia nggak siap kalau kamu harus pergi ya teman-teman dari dalam hidupnya dia. Dan ada energi nurture. Dia sangat merasakan kamu itu adalah sosok yang banyak berdampak sama hidupnya dia ya. Kamu banyak mengayomi, banyak mengarahkan kayak gitu ya. Walaupun memang ini jealousy ini juga bisa saja vice versa. Bisa saja dia pun merasa kamu adalah sosok yang cemburuan. Itu sangat mungkin ya. Ingat ya, kalau nggak dia yang cemburuan, kamu cemburuan, atau kalian sama-sama cemburuan. Bisa ya, ingat ya. Anakku sudah bilang bisa dua sisi, bisa juga salah satu. Ada energi loyalty. Saat ini dia sangat-sangat kepikiran soal bagaimana kamu selama ini sudah sangat setia sama dia ya. Kamu mungkin banyak memberikan pengorbanan, kamu banyak memberikan fokus kamu sama dia kayak gitu ya. Dan kamu bukan cuman setia sama dia, kamu juga berkorban untuk dia, determine ya. Ini yang mungkin menjadi situasi yang jadi beban pikiran dia gitu ya. Memang mungkin kalian ada sulit dapat restu, mungkin ada yang belum dapat restu, terus habis itu ada situasi yang sulit gitu ya. Tapi dia melihat sejauh ini kamu sangat-sangat banyak berkorban untuk dia, determine ya. Kamu berkorban, kamu selalu berusaha memberi gitu ya. Dan kamu banyak memberikan dia inspirasi teman-teman ya. Ide, support kayak gitu ya. Ada self love needed ya. Orang ini tuh sebenarnya suka ngerasa insecure loh ya. Dia suka ngerasa insecure. Jadi salah satunya energi kamu itu banyak ngebuat dia belajar untuk mencintai dirinya. Karena orang ini sebenarnya punya, walaupun tidak dia tujukan, dia sebenarnya punya kerasaan insecure di dalam teman-teman ya. Dan saat ini yang sedang jadi pemikiran dia adalah energi all or nothing. Jadi dia tahu kalau dia mau sama kamu, dia harus mengusahakan secara totalitas atau memang ya udah ini udahan aja gitu ya. Jadi di sini ada energi all or nothing. Jadi segalanya atau enggak sama sekali justru. Ya, ini yang jadi pemikirannya dia. Gitu loh.
Ada energi refleksi di sini, ada energi dia sedang merefleksikan dirinya, sedang berpikir benar-benar apa yang mungkin dia mau, apa yang benar sebenarnya dia inginkan, kayak gitu ya. Dalam hubungan ini gitu ya, dia pun sedang banyak berpikir. Dan dia butuh yang namanya divine timing ya teman-teman. Dia merasa bahwa dia butuh waktu yang tepat untuk segala sesuatunya gitu ya. Kita coba lihat. Kenapa dia merasa butuh waktu yang tepat untuk segala sesuatunya? Ya, kita coba lihat. Ada apa? Ada apa? Community. Kalau satu ya, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini tuh masih mungkin dapat support banget dari keluarganya ya. Jadi dia mungkin banyak bergantung juga dari keluarganya. Jadi kalau dia mau against sama keluarganya atau dia nggak sepakat sama keluarganya, dia harus bisa mandiri dulu. Ya, karena kalau Sora di sini dia masih mungkin sangat bergantung sama keluarganya gitu loh ya. Jadi dia merasa kayak aku harus siap dulu, aku harus bisa membuat situasi kondusif dulu. Termasuk dia mungkin bisa untuk membantu kamu atau menciptakan situasi yang kondusif untuk kamu juga, bisa saling membantu lah intinya gitu ya. Ada energi change. Dia menyadari bahwa dia harus ada situasi yang berubah. Ya, artinya ada situasi atau keadaan yang mungkin tidak selalu bisa sama antara kamu sama dia gitu ya. Artinya dia menyadari mungkin banyak hal yang harus dia rubah dulu ya, situasi, keadaan ya. Maka tadi kan ngomongin soal wisdom, harus bijak-bijak di sini gitu ya. Kalau enggak seterusnya akan bisa salah paham, akan bisa ada hal-hal yang mungkin dia belum siap untuk buka sama kamu harus dia buka. Jadi harus adanya banyak perubahan di sini gitu loh. Purification. Ya. Ada hal yang harus diberesin karena kalau surat di sini ada hal yang harus dimurnikan. Mungkin sekali dia menyadari banyak situasi-situasi yang toksik atau negatif di antara kalian. Mungkin emosional, mungkin egois yang tadi Sora udah bilang, manipulasi dan sebagainya. Itu yang harus diberesin. Dia menyadari bahwa dia harus ada pemberesan juga sama dirinya sendiri gitu loh, ya. Tuh. Karena ada energi interference ya. Dia menyadari mungkin sekali dia menyadari kalau dia itu juga dalam tanda kutip membiarkan hubungan dia banyak diintervensi sama pihak luar, diatur gitu ya. Jadi kurang mandiri, kurang tegas gitu ya. Jadi seperti sosok yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bukan nggak menghargai keluarga ya, tapi artinya kalau terlalu banyak intervensi, seseorang tuh jadi nggak mandiri ya. Dan seseorang itu jadi seperti energinya ngikut apa yang ada di luar gitu ya, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Lalu ada energi security, artinya di sini dia sadar mungkin situasinya dia belum benar-benar aman. Nah, tadi Sora udah bilang ya, masih banyak yang mungkin masih bergantung sama supportnya keluarga, ya. Dia belum benar-benar mandiri secara keuangan, secara finansial, secara pemikiran. Jadi dia sadar bahwa dia harus mengamankan dulu keadaan dia sendiri, ya. Dan ada energi opportunity. Orang ini sedang berpikir apa ya? Potensi-potensi apa yang bisa membantu aku untuk berubah hidup aku ya, mungkin kerjaan-kerjaan tambahan atau aku harus ganti kerjaan, apa yang harus aku rubah di dalam hidup aku gitu ya. Ada energi simplicity, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin rumit ya. Rumit dengan cara berpikirnya, rumit dengan kepribadiannya gitu ya. Orang kan nggak sama semua gitu ya, dan dia sadar dia harus bisa mempersimpel itu semua. Ada energi dreams. Orang ini mungkin sekali masih punya banyak impian yang mungkin dia kejar, yang jadi prioritasnya dia gitu ya. Tapi di satu sisi ini juga bisa saja berarti dia sering banget mimpi soal kamu ya. Ada energi hidden, saat ini sangat mungkin banget dia sedang bersembunyi ya. Karena apa? Dia mungkin belum siap ya, masih banyak hal yang harus dia beresin, apalagi ke dalam dirinya sendiri gitu ya. Tuh, inner peace. Orang ini masih banyak loh belum tenang, masih banyak loh orang ini yang belum jelas dia mau apa, bagaimana apa yang sebenarnya dia pikirkan, apa yang sebenarnya dia mauin, masih banyak loh di sini yang kalau Sora lihat belum menemukan jati dirinya sendiri, ya. Dan sangat mungkin banget ini adalah orang yang ketika action, ketika mau melakukan sesuatu tuh banyak ragu-ragu, banyak takut, banyak pergejolakan batin, takut gagal, takut ini, takut itu gitu ya. Karena situasi yang nggak kondusif. Wonders ya. Jadi kayak masih banyak bertanya-tanya ke dirinya dia sendiri. Jadi sebenarnya ya,
Kalau Sora lihat di sini, dia banyak mempertimbangkan soal kamu, tapi dia sadar bahwa dirinya dalam banyak faktor juga belum selesai. Ya, karena dia tahu ada energi over. Apa yang aku mau tawarkan sama kamu? Kalau diriku belum kelar, situasi masih begini-gini aja, nggak bisa tegas, nggak berani ambil resiko, membiarkan intervensi gitu ya. Belum percaya diri, banyak ketakutan ya. Makanya Sora bilang kan dia banyak belajar dari kamu. Dia tahu gitu loh. Harus ada yang dia tawarkan kan, gitu loh. Dan saat ini situasinya unstable, situasi dia belum stabil. Namun, energi sinkronitas sangat terasa kuat di antara hubungan ini. Sangat mungkin dia kepikiran kamu, kamu kepikiran dia. Ya. Dan saat ini dia sangat mungkin khawatir. Dia khawatir sama dirinya, dia khawatir sama hubungan ini, dia mungkin takut hubungan ini nggak bisa jalan, dia takut kehilangan kamu, tapi dia juga khawatir sama dirinya sendiri yang belum benar-benar siap. Ada energi options, dia mungkin sedang mempertimbangkan apa aja sih pilihannya, gitu loh ya. Harus maju atau harus mundur atau harus berproses atau gimana, gitu ya. Karena ini ngomongin soal komitmen. Kalau Sora lihat di sini, orang ini masih belum sepenuhnya siap sama komitmen, makanya dia menyadari, gitu ya. Kalau dia harus kuat, dia harus bisa, gitu ya. Kalau dia mau datang ke kamu, harus menawarkan komitmen jangka panjang ya, gitu loh. Sedangkan dia masih membangun keberkahan ya dalam dirinya sendiri gitu loh. Dia merasa bahwa aku harus cukup dulu dengan diriku sendiri sebelum aku bisa punya komitmen lebih jauh sama kamu. Apa yang akan mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Energi delight. Teman-teman, hubungan ini memang harus dijalankan dengan hati yang lebih tenang. Kita coba lihat lagi ya. Artinya delight apa? Aku takut salah arti. Artinya harus ada arti yang gembira, sukacita gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Sebenarnya bukan tidak mungkin hubungan ini bersama-sama. Di sini ada energi beauty. Dia sangat mungkin masih tertarik dengan keindahan kamu. Ya. Ada energi child, cloud, dan ada energi coffin. Namun teman-teman, di sini memang sedari awal kamu berdiri dengan seseorang yang belum dewasa, immature, masih kekanak-kanakan dalam pola pikirnya, masih galau dan sebagainya. Jadi, sangat mungkin banget dia harus selesai dulu dengan semua ini, dengan kegalauannya, dengan sikap kekanak-kanakannya yang banyak membiarkan intervensi, ketakutan, khawatir dan sebagainya. Itu dulu harus diselesaikan, gitu ya. Kenapa? Kalau nggak itu akan jadi masalah yang besar, termasuk masalah keuangan. Ya, dan kalau dipaksakan nanti akan jadi masalah yang lebih besar dan nanti itu malah akan bikin crossroad, malah akan bikin bingung teman-teman. Ya, jadi Sora cuma bisa bilang memang bahwa orang ini tuh punya masalah banyak dari luar dan dari dalam dirinya sendiri pun masih banyak bingung, galau, nggak siap, pesimis gitu ya, dan belum mandiri secara keuangan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa sama-sama, tapi lebih kepada realistis gitu ya. Kalau dipaksakan ya nanti yang ada akan jadi masalah, bingungnya ke depannya gimana, karena ini ngomongin soal masalah dari masalah materi dan masalah non materi, masalah pola pikir dan masalah kesiapan materi gitu ya. Itu yang harus jadi pertimbangan kamu gitu ya. Forgotten, teman-teman, kartu Sora kasih masukan bahwa pelan-pelan mungkin kamu harus melupakan situasi ini dulu gitu ya. Kenapa ya? Karena nampaknya kamu harus berjalan sendiri dulu. Ada energi leadership. Kamu harus bisa memimpin dulu diri kamu sendiri gitu ya. Dan kamu harus mempercayai bahwa semesta akan kasih kamu petunjuk, nanti akan mengarahkan gitu ya. Karena kalau sekarang orang ini belum bisa menjadi seorang pemimpin buat kamu, khususnya kalian buat para perempuan. Aku akan ngomong realistis. Kalian pasti menginginkan seorang laki-laki yang bisa memimpin, benar nggak? Nah, orang ini belum bisa teman-teman gitu ya. Yang ada gitu ya, kamu nanti malah akan taking risks gitu ya. Kamu akan dalam situasi yang penuh dengan risiko. Kalau kamu maksain sekarang juga, situasinya penuh dengan risiko loh. Resiko kamu stres, resiko masalah tambah besar nantinya, ujung-ujungnya udahan juga. Karena ya memang orang ini belum selesai dengan faktor-faktor yang tadi aku udah jelasin ya. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah biarkan dia berproses dulu teman-teman. Dia harus selesai dengan dirinya gitu ya. Memang saat ini mungkin harus kamu lupakan, kamu lepaskan dia pelan-pelan. Karena dia harus selesaikan dulu urusannya dia kalau menurut Sora gitu ya. Karena gimana pun juga teman-teman, di sini ada energi protection. Artinya apa? Aku nggak bisa bilang kapan,
Aku nggak bisa bilang gimana caranya, tapi kalau memang semesta menjodohkan kamu sama dia, dia adalah pasangan kamu, hubungan ini pada akhirnya akan kembali terproteksi dan kalian akan sangat mungkin kembali terhubung gitu ya. Koneksi itu tidak akan hilang gitu ya, tapi saat ini itu terlalu beresiko. Hubungan kartu suara sangat realistis hari ini. Dia harus bertransformasi, kamu juga mungkin harus bertransformasi. Jadi kamu dengar hari ini untuk jadi pertimbangan kamu. Kadang-kadang kita bukan berkata untuk selamat tinggal, tapi kita butuh untuk masing-masing berproses baru ketemu lagi. Sora udah pernah cerita ya, ada beberapa klien Sora yang berpisah ya dari zaman kuliah dulu gitu ya, masing-masing berproses, udah sampai ke sana kemari, baru akhirnya bisa bersatu lagi sama-sama. Aku udah pernah cerita itu menjalankan bahwa kita nggak pernah tahu berapa lama harus berproses. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu memanifestasikan yang terbaik, kamu berusaha yang terbaik ya. Karena kalau buat saat ini sepertinya kamu harus sendiri untuk berjalan dulu keluar dari situasi ini. Kalau nggak, kamu akan ikutan stagnan dengan masalah dia, karena dia harus berproses dengan dirinya sendiri gitu loh ya. Paham maksudku? Jadi kamu itu nggak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa mengintervensi hidup orang lain teman-teman. Dia harus menjalankan bagiannya dia. Kalau kamu intervensi, dia nggak akan jadi masalah di kemudian hari, yang mana kamu juga terbawa di sana gitu ya. Jadi yang bisa kamu lakukan ya memang kamu cuma bisa yakin semesta akan nunjukin jalan terbaik untuk kamu. Dan banyak di sini kalian yang tertuntun secara intuisi. Apapun intuisi kamu, percaya bahwa itu adalah yang mengarahkan kamu ya. Terakhir, memang akan bukan sangat sulit ya, mungkin akan mengalami struggling karena banyak memori. Tapi ambillah kenangan itu sebagai suatu motivasi untuk mendukung. Yang bisa kamu lakukan saat ini adalah support dia dengan doa, kasih dia energi positif, dan kamu tidak bisa ikut terus andil dalam proses itu. Jadi kamu harus keluar dulu ya, kamu juga proses dengan diri kamu sendiri. Mungkin itu yang lebih bijak ya, karena kalau nggak nanti ya secara logika ya teman-teman, kalau kamu banyak intervensi, yang ada kamu nanti dibilang sama keluarganya atau situasi orang-orang yang banyak mempengaruhi dia sebagai provokator gitu ya. Gitu loh. Nanti jadi malah tambah rumit, paham ya maksud aku ya gitu loh. Jadi memang biarkan dulu dia keluar. Jadi kalau memang dia mau memperjuangkan kamu, dia bisa tegas, itu adalah karena energinya dia sendiri yang murni. Tidak ada intervensi dari kamu. Oke? Untuk teman-teman, Sora izin masih promosi gelang ikan, cepat aja karena saat ini stok kurang dari 5. Silakan dibeli gelang keberuntungan ikan, sudah Sora booster dengan energi healing, membantu membawa keberuntungan, bagus untuk menarik rezeki ya. Rezeki itu tidak harus selalu berarti uang ya, kesehatan, kesempatan, hal-hal baik datang ke dalam kehidupan kamu, itu juga rezeki ya. Batunya sunstone import ya, kamu boleh google. Oke, ini bukan pelet, susuk ataupun jimatan, harganya 255.000. Kamu beli di Instagram Sora atau di Tokopedia Sora, harganya 275.000 kalau di Tokopedianya Sora. Oke, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Dibeli selagi masih ada, karena nanti kalau sudah habis aku tidak terima restock lagi. Oke, kecuali kamu mau ngambil puluhan ya, karena aku supplier besar. Oke, teman-teman yang kepingin untuk dibacakan video seperti di YouTube ini, aku buatin video, bisa lihat kartunya. Khususnya kamu susah untuk janjian waktu, kamu mungkin mau nonton diulang-ulang supaya nanti inget, jadi kenang-kenangan dan lalalala. Sebentar ya. Ya, yang pengen untuk ketemu sama Sora langsung, yang berada di Jakarta dan sekitarnya juga boleh, silahkan ya. Atau yang mau online biasa boleh, atau mau baca bazi juga bisa teman-teman, karena itu sangat bagus banget ya. Kalau bazi aku tidak bisa jelaskan di dalam YouTube ini gitu ya, karena itu sifatnya benar-benar pribadi per orang ya. Jadi setiap orang tuh beda-beda, nggak bisa dibacain general umum. Oke. Terus teman-teman yang pengen belajar tarot juga boleh ya, buat yang kepengen terpanggil, karena kamu butuh untuk ada yang namanya investasi waktu, tenaga, kayak gitu ya, bukan cuma biaya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Yang masih nggak tahu juga, ayo jangan males pergi ke Google, masih males juga konsultasi ke Sora, nanti dibantu untuk dijelasin ya. Dibantu dicekin Sun, Moon, Rising, Venusnya apa. Oke. Ada Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Libra lagi ya, ini benar nggak? Capricorn, Libra lagi, Gemini dan Pisces. Oke, dicek ya. Sekarang kita coba ke alfabetnya, bentar ya. Teman-teman yang kepingin healing juga bisa ya, kamu bisa healing sama Sora, atau kamu bisa di-healingin sama gurunya Sora, boleh kalau mau belajar healing dirinya sendiri ya, itu bisa banget. Oke.
Jadi tergantung mau belajar sendiri apa mau dihilingin ya teman-teman ya. Intinya yang terbaik yang harus kamu ambil. Oke. Kita coba lihat di sini. Ini aku nggak ambil terlalu banyak kayaknya. Bentar aku keluarin dulu. Oke. Oh, masih bisa. JSUO BRHM RCTJ FIPI QT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.